Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, warga Indramayu, Jawa Barat kaget melihat kepala patung Presiden pertama RI Soekarno yang berada di alun-alun dalam keadaan miring. Diduga bagian atas patung sang proklamator kemerdekaan itu tertimpa tenda saat bertiup angin kencang. Sejumlah warga mendatangi alun-alun Indramayu, Jawa Barat untuk melihat patung Soekarno yang bagian kepala berada dalam keadaan miring. Sementara patung Muhammad Hatta yang berada di dekat patung Soekarno masih berada dalam keadaan utuh. Menurut petugas pemerintahan setempat, bagian atas patung Soekarno diduga tertimpa tenda acara yang belum sempat dibongkar. Saat ini pihak pemerintah daerah Indramayu tengah mencari siapa pihak yang membuat patung atau meminta bantuan perajin untuk memperbaiki patung Soekarno. Sambil menunggu perbaikan, pihak Pemda akan melepas patung sang proklamator. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meski hujan, masa aksi tetap bertahan menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR RI Jalan Gelora, Jakarta Pusat. Di sisi lain, beberapa massa tiba-tiba memblokade Jalan Gelora. Sejumlah massa menghentikan laju mobil yang melintas dan menyuarakan setiap tuntutannya di hadapan para pengendara. Massa aksi juga membawa poster tentang penolakan RUU KUHP. Massa aksi menilai revisi KUHP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik. DPR RI resmi menyahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHP resmi disahkan. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan KUHP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang. Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya. Jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru disahkan kemarin di antaranya.
Terkait aturan pemeriksaan, dalam KUHP lama pemeriksaan tersangka oleh penyidik tanpa ada kamera pengawas. Sementara dalam KUHP yang baru, pemeriksaan terhadap tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas. Rekaman tersebut tidak hanya digunakan dalam penyidikan, namun juga untuk pembelaan tersangka dan terdakwa di persidangan. Kemudian terkait penahanan, dalam KUHP lama, penyidik bisa melakukan penahanan hanya dengan 3 syarat, yakni apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Sementara dalam KUHP yang baru pemirsa, penyidik bisa melakukan penahanan jika memenuhi 8 syarat atau lebih, yakni selain 3 syarat di KUHP lama ditambah 5 syarat, yang lainnya yakni apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Pemirsa, meski sering disebut sebagai perpanjangan tangan Tuhan, nyatanya hakim tak selamanya mendapatkan jaminan kesejahteraan. Para penjaga keadilan itu bahkan pernah 12 tahun tidak naik gaji. Beberapa hakim tak kebagian rumah dinas sampai harus ngekos. Kematian Hakim Senior Pengadilan Negeri Palembang Raden Zainal Arif menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga tapi juga rekan sesama hakim. Hakim Raden Zainal meninggal di rumah kos sederhana di kawasan Dwi Kora Palembang, diduga akibat kelelahan dan serangan jantung. Saat ajal menjemput, hakim yang dikenal penuh integritas itu dalam kondisi terbaring sendirian karena seluruh keluarganya berada di Bandung, Jawa Barat. Nasib ironi Hakim Raden Zainal hanya satu dari banyak cerita hakim yang hidup dalam kesederhanaan. Gaji hakim sempat tidak naik selama 12 tahun. Bahkan di Pengadilan Negeri Palembang, dari 39 orang hakim, hanya 7 yang kebagian rumah dinas dan sisanya harus ngekos. Fakta miris itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah acara di Mahkamah Agung Juni lalu, Prabowo menekankan tidak boleh lagi ada hakim ngekos dan berjanji akan menaikkan gaji hakim hingga 280%. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Menurut Presiden, kenaikan gaji hakim beralasan gaji yang cukup diharapkan mencegah hakim mencari imbalan dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai pemutus suatu perkara di pengadilan, hakim juga harus mendapat jaminan keamanan, keselamatan, dan bebas dari intimidasi. Aturannya hingga saat ini tengah digodok hingga kenaikan gaji belum masuk rekening para hakim. Selain kenaikan gaji, Wakil Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Fauzi Isra berharap para hakim mendapat fasilitas rusun yang lebih menjamin keselamatan. Ditempatkan dalam suatu tempat yang layak, seperti rumah susun atau seperti ya disatukanlah intinya, sehingga lebih nyaman, lebih aman, tidak tinggal lagi di tempat kos-kosan. Sebelum rencana kenaikan gaji 280%, Peraturan Menteri 44 tahun 2024 mengatur besaran gaji pokok hakim mulai dari 2,7 juta untuk golongan 3A hingga 6,3 juta untuk golongan 4E. Sementara tunjangan hakim terendah tingkat pertama sebesar 19 juta hingga tertinggi 37,9 juta untuk ketua pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.